Ini sudah mulai nih. Yang mulai saja Pak De. Mohon maaf permaklumannya dulu, yang Niki sedang di kampung. Sinyalnya jika terganggu, tolong dimaklumi. Ya Bapak Ibu, yang mulai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Imade Kridalaksana, selaku narasumber kita hari ini, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Mengwi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir hari ini, dan siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Mengwi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Widiwasa, karena atas berkat beliaulah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara virtual meeting pengimbasan materi modul titik 4 calon guru penggerak angkatan 4 yang membahas tentang budaya positif. Perkenankan saya Ibu Sti Murah Wisnu Saputra, calon guru penggerak angkatan 4 yang merupakan teman satu angkatan dari Pak Made Kridalaksana untuk menuntun acara kali ini. Adapun susunan acara virtual meeting pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, dan selanjutnya pemaparan materi dari narasumber, tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu dan siswa-siswi yang sudah berkenan hadir hari ini, karena pembukaan sudah saya hantarkan tadi, kita lanjutkan kepada doa. Oke, hadirin, mari kita berdoa agar virtual meeting pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing, berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Imade Kridalaksana mengenai budaya positif. Untuk kesempatan saya persilakan, Pak Made. Ya, terima kasih Pak Murah selaku moderator. Beliau adalah kawan saya juga di calon guru penggerak angkatan 4. Beliau juga di salah satu SMP di Kabupaten Badung. Baiklah, terima kasih juga kepada saudara-saudari, Bapak Ibu yang berkenan hadir, dan juga yang tak kalah apresiatifnya yaitu anak-anak kami atau kepada para siswa-siswi yang sudah menyempatkan diri ya untuk hadir pada hari Minggu ini. Oke, bagi saya ini merupakan satu kebanggaan dan juga boleh dibilang nyambung dengan topik kita hari ini yaitu budaya positif. Saya kira sudah mulai bisa digalakkan dari anak-anak ya, meskipun hari Minggu mereka yang tidak punya kegiatan ya mereka mau menyempatkan diri hadir. Nanti apakah ini hadir karena motivasinya apa gitu ya? Apakah karena mungkin dengan hadir hari ini mungkin dapat nilai lebih baik atau mungkin ingin mendapatkan ya pujian atau hadiah gitu, atau mungkin memang timbul dari niat dari dalam diri sendiri. Ya nanti kita akan bahas juga motivasi yang manusia miliki ya di dalam mengambil perilaku tertentu. Kemudian setelah saya pemaparan materi nanti akan ada tanya jawab, silakan nanti bertanya ya. Dan saya akan berusaha menjawab semampunya. Ya meskipun misalnya saya tidak mampu ya mungkin nanti rekan-rekan ya boleh memberikan peran ya, boleh memberikan peran untuk menjawab seandainya apa yang nanti disampaikan saya tidak mampu menjawabnya. Kemudian ada juga kolega saya Pak Wisnu ya, selaku moderator juga bisa saya minta membantu nanti ya, kalau misalnya saya kurang paham nanti kalau misalnya apa yang ditanyakan. Oke. Siapa deh? Oke, kita langsung saja ke materinya yaitu budaya positif. Saya kira tidak begitu aneh ya kata budaya dan positif ini ya. Karena kita sudah sering mendengar apalagi di bidang pendidikan, nama departemennya juga pendidikan dan kebudayaan gitu.
Oke, apa itu budaya positif? Budaya yang bagaimana? Gitu. Oke, sekarang izinkan saya share screen dulu ya. Oke, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Nanti Bang Oda kalau memang belum terlihat, Bang diinfokan ya. Yes, siapa deh, siap. Ya, sudah kelihatan Pak De. Pas. Sudah. Yes. Baiklah Bapak Ibu, hari ini topik kita adalah budaya positif ya. Topik ini merupakan bahasan yang harus kami sampaikan sebagai bahan untuk mengimbaskan modul 1.4 ya, sekaligus juga untuk kami melakukan aksi nyata ya, di sekolah masing-masing. Oke, saya Madi Kedelaksana, Jalan Guru Penggerak tahun 2021, angkatan 4. Oke, kita mulai dari yang depan, salam dan bahagia ya. Tadi udah salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Oke, agenda sudah tadi disampaikan oleh Pak moderator kita. Ya, nanti kita ada sesi tanya jawab dan juga refleksi ya sebelum kita tutupnya. Oke, capaian untuk modul ini adalah ada capaiannya ada 3, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Capaian yang umum kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, satu lagi capaian khususnya, ya mungkin bisa dilihat bersama-sama ya, mendemonstrasikan pemahaman CGP itu calon guru penggerak, mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. 3, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Capaian khusus yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang lebih efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang budaya positif atau ekosistem positif, kita ambilkan sebuah kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya berbunyi seperti ini. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Artinya seorang petani diibaratkan sebagai seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya, ini artinya apa? Ini nanti dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa guru tugasnya hanya menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, anak masing-masing sudah punya kodratnya masing-masing. Ya, ibaratkan sebuah tanaman padi begitu. Kita sebagai petani, dia ibarat sebagai guru, ibarat sebagai petani ya.
murid diberikan padi begitu. Dalam merawat padi supaya menjadi padi yang bagus, supaya hasilnya baik, kita perlu melakukan ya perawatan, perlakuan, misalnya pemupukan, air yang cukup, kemudian menyiangi rumput-rumputnya, kemudian memberikan obat-obatan ya dan sebagainya. Tetapi yang kita sebagai petani hanya bisa memelihara, merawat sampai memberikan hasil yang baik, tapi berupa padi. Artinya kita tidak bisa mengubah kodrat bibit padi menjadi bibit tanaman lain misalnya. Kita tidak bisa mengubah tanaman semangka menjadi buah apa misalnya kayak lagu itu, buah sirih misalnya, daun sirih tidak bisa. Kita dari semangka ya semangka lahirnya. Dari semangka akan menghasilkan semangka, padi akan lahir padi. Demikian juga anak-anak ya, tidak bisa kita cara mengajarkan anak yang kodratnya seperti semangka, kita ajarkan yang seperti nangka, mungkin nanti anak tidak akan tumbuh dengan baik. Kira-kira begitulah analoginya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan ada di bagian belakangnya tentang budaya positif lebih lanjutnya. Oke, berikutnya ya jadi ya sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Artinya dari semangat jadi malas. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Aman artinya dalam banyak segi ya, mungkin dari keamanan pencurian, ya, mungkin keamanan fisiknya, keamanan saat belajar, dan keamanan yang lainnya, sehingga murid akan merasa nyaman belajar di satuan pendidikan dari sekolah kita. Sehingga mereka menjadi murid yang ya, mungkin tadinya malas, bisa kebalikannya menjadi rajin, gitu. Yang tadinya nggak ada minat belajar, jadi ada motivasi, begitu. Oke, kemudian selama seorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses mengajar akan sudah terjadi. Artinya kalau anak-anak itu tidak nyaman, ada tekanan, merasa ada kekurang nyamanan, ya pasti akan pengaruh ya terhadap kondisi pembelajaran mereka. Saya kira begitu. Oke, kemudian ya eksplorasi konsep. Ya, adalah konsep yang penting yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang 6 ini ya. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Oke, kemudian yang kedua, arti disiplin. Dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apa itu keyakinan kelas, apa hukuman, apa penghargaan, kita akan bahas ya pada sore hari ini. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ya, berapa sih manusia itu punya kebutuhan dasar ya sesuai dengan teori yang kita pernah dapatkan di calon guru penggerak ini, kita akan ya membedahnya nanti. Kemudian ada posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Itu garis besar materi-materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, berikutnya adalah ya perubahan paradigma. Oke, perhatikan dulu, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini dengan cara melakukan kegiatan cobalah buka gitu ya. Cobalah buka itu maksudnya Bapak Ibu memiliki suatu benda yang sangat berharga gitu, yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Kayaknya Ibu tidak bisa tidak bisa hidup mungkin tanpa benda yang Bapak Ibu pegang itu. Caranya begini. Bayangkan saja ini ya, karena ini kita online, bayangkan saja Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga ya, yang sangat berharga di kepalan tangan, di dalam kepalan tangannya, di dalam genggamannya. Kemudian Bapak Ibu
menjaga ya, menjaga barang tersebut sekuat tenaga. Menjaga sekuat tenaga. Sorry, ada yang masuk kayaknya. Sebentar, sorry. Ya, Bapak Ibu harus menjaganya sekuat tenaga. Oke. Sebentar. Ya, Bapak Ibu mesti menjaga. Sorry, kelihatan ya Bapak Ibu? Pak Murah masih kelihatan? Slide saya masih ada? Kelihatan, Kelihatan Pak De. kelihatan Pak. Oke, good. Perubahan paradigma masih. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, bayangkan saja Bapak Ibu memegang benda yang sangat berharga sekali di dalam kepalan tangan begitu. Kemudian benda tersebut harus dijaga ya, sekuat tenaga karena sangat berharganya benda tersebut bagi kehidupan Bapak atau Ibu. Kemudian bayangkan ada rekan Bapak Ibu atau mungkin ya orang lain lah yang nak membuka kepalan tangan tersebut dengan segala cara, mungkin membujuk, menghardik, menggoda, mengintimidasi mungkin ya, mengancam ya, macam menawari hadiah yang menggiurkan mungkin ya, dengan uangnya banyak atau dengan harta yang lainnya mungkin. Oke, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu bersedia membukanya atau tidak ya? Silakan Bapak Ibu bayangkan sendiri itu ya, kira-kira mau membuka apa tidak kalau punya apa namanya tuh benda atau barang yang sangat berharga sekali. Apakah akan dibuka di kepalan tangan? Itu jawabannya ada pada Bapak dan Ibu ya. Oke, kita go ya ke slide berikutnya. Ya, membangun budaya yang positif. Ya, membangun budaya positif dapat dilakukan dengan cara sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Artinya lingkungan positif dari segala hal ya, mungkin orangnya, tempatnya, kemudian termasuk juga fisiknya begitu. Aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Selama ini kita lebih dominan atau lebih lazim untuk mengaitkan disiplin dengan apa namanya itu tata tertib ya, peraturan begitu. Kemudian apakah peraturan atau tata tertib saja yang termasuk disiplin ya? Nanti kita akan juga bahas dalam slide kali ini ya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, lazimnya kita guru saja yang mengkontrol murid ya dalam hal disiplin begitu. Oke, apakah murid itu merasa disiplin karena apa? Itu apakah karena memang senang melakukan apa yang untuk dilakukan pada mereka misalnya? Atau apakah karena ada motif tertentu, ya kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Tunggu saja. Ya, berikutnya ini ada Dr. William Glasser dalam control theory meluruskan beberapa konsepsi tentang teori kontrol. Bahwa selama ini ada semacam ilusi yaitu atau hayalan atau semacam mungkin yang tidak sebenarnya benar begitu, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu ya, apabila murid memilih tidak melakukannya. Murid memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, tapi sesungguhnya mereka itu hanya sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, karena dia mempunyai kebutuhan dasar sebagai murid begitu. Kenapa dia mau dikontrol begitu? Karena dia sebagai bagian dari mungkin siswa di sekolah, mungkin karena
aturan di sekolah, atau apakah ia harus mengikuti pelajaran dari guru tertentu, dan seterusnya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak ada tujuannya. Termasuk perilaku yang tidak sukai sekalipun ada tujuannya. Gitu. Entahkah dia karena iseng, karena memang ada motif apa, semua ada tujuannya. Kita juga bahkan bahas di bagian segitiga restitusi. Ya, yang pertama tadi sudah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya selama ini mungkin kita beranggapan bahwa penguatan positif yang mungkin dalam bentuk bujukan atau penguatan lainnya mempengaruhi agar murid mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Misalnya, penguatan apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Yang kira-kira kita merasa dengan melakukan penguatan tersebut, mungkin murid itu mau disiplin, mau berubah, mau ke arah yang lebih baik. Jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Ya mungkin untuk jangka pendek mungkin dia iya saja ya, misalnya kita suruh mereka untuk melakukan hal-hal yang positif misalnya, mungkin saja dibilang ya awal-awalnya. Nanti lama-lama dalam jangka waktu panjang kemungkinan bisa saja mereka menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Mereka menerima mungkin karena yang saya bilang tadi ya, karena kewajibannya sebagai siswa mungkin. Ya, bisa saja kalau misalnya dia bukan siswa, ya belum tentu juga dia mau kita berikan bujukan atau penguatan positif. Kemudian, dan sebaliknya apabila murid tersebut tidak mendapat penguatan positif, yang mungkin kontinu, dia akan tergantung juga pada pendapat guru yang memberikan penguatan tersebut. Yang dalam melakukan upaya tertentu, dia sangat bergantung pada gurunya. Kalau misalnya dikasihkan penguatan yang positif. Oke, berikutnya. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang marah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya ada identitas gagal dan identitas berhasil ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Sorry atap ini tulisannya agak. Oke, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kalau misalnya anak-anak yang dikritik mungkin dengan misalnya cara kita mengkritik, bisa saja mereka menganggap dirinya negatif gitu. Atau mungkin merasa buruk ya tentang hal-hal tertentu. Kadang-kala sulit bagi guru mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Intinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah belum tentu juga dapat menguatkan karakter gitu ya maksudnya ya. Oke, di bawahnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ya, kita karena merasa lebih tua atau lebih dewasa dari murid, umur lebih tinggi, lebih banyak, kita kadang-kadang merasa bahwa kita itu memiliki kekuasaan ya untuk memaksa gitu. Dalam hal ini murid ya, itu melakukan hal-hal tertentu ya, apapun yang dilakukan dapat diterima asalkan selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran atau kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dan dalam jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk begitu. Kalau misalnya kita sering mungkin memaksa anak-anak begitu, ya bisa saja dia iya saja dulu ya, bisa saja di dalam hatinya ya, kita tidak tahu ya, mungkin dia perasaannya bertentangan dengan apa yang diucapkan, bisa saja nanti setelah dia tamat atau kita udah nggak berhubungan lagi,
mungkin anak-anak masih menyimpan rasa apa namanya itu, merasa dipaksa tersebut begitu. Nah, bukan tidak mungkin untuk menciptakan hubungan yang kurang harmonis begitu. Oke. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sorry. Sudah tadi. Oke, ini ada istilah ya stimulus respons dan teori kontrol. Ya, selama ini kita banyak menerapkan yang di bagian kiri ini, stimulus respons teori. Kemudian di kanan adalah teori kontrol. Misalnya stimulus respons, nah, pada dasarnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, padahal kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini pandangan tentang dunia. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respons itu. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku ada tujuannya. Artinya termasuk yang baik juga, yang buruk juga, semua ada tujuannya. Artinya tidak ada stigma bahwa perilaku buruk adalah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus saya mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru kalau teori kontrol. Model berpikir menang kalah, artinya kalah menang, salah benar gitu. Tapi kalau teori kontrol adalah berpikir menang-menang atau win-win ya, solution itu. Oke, berikutnya ya konsep disiplin positif dan motivasi. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa mendisiplinkan siswa? Guru, kepala sekolah, orang tua murid, atau murid itu sendiri? Kira-kira yang mana? Ya silakan Bapak Ibu renungkan ya. Oke, mendengar kata disiplin ya selama ini kita kerap dihubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan ya. Seringkali berhubung dengan hukuman ya. Padahal itu semua berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Katanya begitu ya. Hukuman akan diberikan sebagai alternatif terakhir, artinya pilihan yang paling akhir apabila pilihan lainnya tidak ada lagi gitu. Jadi sudah diberitahukan dia sudah ada mempan begitu dengan cara-cara yang lain. Nah, baru diberikan ya, hukuman begitu. Kalau masih bisa yang cara-cara yang lainnya yang sekiranya tanpa hukuman ya, bisa juga dilakukan. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita cenderung menciptakan istilah ketidaknyamanan dengan kata disiplin. Mendengar kata disiplin mungkin agak merasa kurang nyaman, mungkin orang yang merasa tidak bisa memenuhi disiplin yang dicanangkan misalnya. Berikutnya Kiai Jariwandara lagi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya anak-anak itu boleh merdeka, dia bebas dalam artian menuntut pembelajaran, tetapi di sisi lain mereka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu artinya disiplin self-disiplin, disiplin diri, kita mesti mendisiplinkan diri begitu dengan segala upaya. Tapi kalau tidak mampu ya ada nanti kekuatan lain yang akan mendisiplinkan kita. Ya. Kalau di sekolah ya mungkin peraturan sekolah, kalau di pemerintahan ada aturan dari negara begitu. Oke, berikutnya Bapak Ibu silakan renungkan atau bertanya ke dalam diri sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindar rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Ya silakan direnungkan ya.
Oke, pada dasarnya menurut Brian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan yang menjadi motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama, macam saya sebutkan tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, kata kuncinya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Artinya sama dengan contohnya di sekolah lah misalnya, yang anak-anak mungkin dia mau mengerjakan tugas ya, karena kalau tidak buat tugas mungkin dia hukumannya nggak dapat nilai ya, atau mungkin anak-anak tidak berani melanggar penggunaan seragam, misalnya kalau dia menggunakan seragam yang berbeda dari ketentuan ya dia bisa kena hukuman begitu atau sanksi. Untuk menghindar tersebut dia akan melakukan ya sesuai dengan yang ditentukan begitu. Artinya dia akan patuh ya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, yang berikutnya ada ya, yang kedua yaitu motivasi manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini yang lebih tinggi satu tingkat dari yang tadi. Kita berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, imbalan kan macam-macam ya, ada berupa uang ya, berupa barang ya, dan lain-lain ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Artinya anak-anak atau orang yang berperilaku dengan untuk mendapatkan imbalan ini atau penghargaan ini, dia akan selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan ya? Kalau tidak mendapatkan, mungkin dia tidak melakukan, mungkin atau mungkin ya bahasa Balinya ngekoh mungkin melakukan, artinya agak enggan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai yang mereka percaya. Artinya orang yang tipe motivasi yang ketiga ini adalah orang yang memang mempunyai keyakinan dalam dirinya atau cita-cita atau keinginan obsesi apa yang mereka inginkan untuk mereka dapatkan. Bukan dengan cara mencari mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain atau apalagi dengan hukuman ya. Itu karena memang dari dalam diri sendiri. Itu namanya motivasi internal ya atau intrinsik. Kalau yang dua tadi motivasi dari luar atau ekstrinsik atau eksternal. Oke, nanti orang yang dengan motivasi yang ketiga ini, yang dengan menjadi orang yang mereka inginkan ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, yang mereka percaya. Artinya nilai-nilai maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan ya, kebaikan-kebaikan yang universal lah, misalnya apa? Kesuksesan, kebahagiaan, ya seperti itu. Kemudian orang-orang yang seperti ini adalah orang yang motivasinya kuat, ya. Orang-orang yang seperti inilah yang akan diharapkan untuk bisa dimunculkan dari anak-anak ya dalam rangka pembelajaran dan juga kehidupannya kelak. Artinya apa-apa yang mereka inginkan adalah memang dari dirinya sendiri karena mereka menghargai apa yang mereka inginkan. Bukan karena yang motivasi yang dua tadi. Oke, berikutnya apa itu tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, materi yang ketiga yang tadi itu, yang tiga ini menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan gitu ya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya.
itulah tujuan disiplin positif. Oke, ketika murid-murid kita memotivasi diri dengan motivasi yang ketiga tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah. Ya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan, karena mereka ingin menjunjung nilai yang mereka hargai. Oke, berikutnya. Ya, sekarang pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke, untuk anak-anak juga ya. Tadi kita pertanyakan kepada diri kita sendiri boleh. Sekarang anak-anak, Bapak Ibu semuanya mengikuti webinar ini. Mengapa? Apakah bila Bapak Ibu tidak mengikuti webinar ini akan ada yang menyakitkan yang terjadi pada diri Bapak Ibu atau anak-anak? Kira-kira gimana? Mungkin siapa mungkin salah satu boleh memberikan jawaban atas ini ya. Dari yang 1, 2, 3, 4 pertanyaan ini nanti. Yang kedua, apakah ada hadiah atau penghargaan setelah Anda mengikuti webinar ini? Apakah karena akan ada hadiah? Yang ketiga, atau apakah Anda mengikuti webinar ini karena Anda ingin jadi seorang guru dengan nilai-nilai yang ya Bapak Ibu yakini atau mungkin anak-anak yakini? Yang keempat, ada dampak ketiga. Apakah ada dampak ketiga motivasi tersebut pada diri Anda? Yang terakhir, yang mana motivasi yang paling akan berdampak jangka panjang dan membuat Anda terus bersemangat secara internal. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang datang ke webinar ini, saya yakin adalah Bapak Ibu yang memang mempunyai motivasi yang ketiga dari motivasi yang dua tadi. Kayaknya yang pertama bukan kayaknya hukuman atau apa namanya itu ketidaknyamanan. Saya kira tidak ada hukuman meskipun tidak mengikuti webinar ini. Atau yang kedua mungkin mendapatkan imbalan atau pujian. Di sini tidak, nanti sabit ini juga tidak ada pujian atau hadiah, tidak ada. Apalagi ya apa namanya tuh hadiah besar misalnya tidak ada. Saya yakin Bapak Ibu yang kesini atau anak-anak ini adalah anak-anak yang memang untuk Bapak Ibu yang memang mempunyai motivasi yang ketiga, yaitu memang ingin menjadi apa yang Bapak Ibu atau anak-anak inginkan, ya. Artinya menjadi apa yang menjadi motivasi yang kuat di dalam diri untuk mencapai sesuatu yang bukan karena imbalan atau bukan karena takut atau hukuman begitu. Oke, yang dengan kata lain adalah karena motivasi secara internal, ya. Oke, berikutnya keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Setiap tindakan atau perilaku ya dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Kemudian perilaku pada kelas tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, perilaku yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk budaya ya. Dalam hal ini budaya positif. Terbentuknya budaya positif ya perlu diciptakan ya di sekolah ya. Dan dengan cara disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas terkait nilai kebajikan dan yang berhubungan dengan visi sebuah sekolah ya, yang ada untuk menunjukkan ada tujuan sebuah institusi. Artinya budaya positif akan terbentuk ya pertama-tama bisa diciptakan dulu keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar kelas ya, khusus di dalam kelas kita bisa membentuk yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah apa itu prinsip-prinsip kebaikan atau kebajikan universal, kira-kira yang orang siapa saja menganggap itu baik begitu. Itu perlu diciptakan di dalam kelas. Kemudian pernyataan pemikiran untuk mendapatkan nilai kebajikan atau visi sekolah tersebut diturunkan ke kelas-kelas menjadi keyakinan kelas. Artinya setelah warga kelas memikirkan
Ya, nilai-nilai kebajikan apa kira-kira yang akan diterapkan di kelas mereka? Itulah disebut dengan keyakinan kelas, begitu ya. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Coba kita cermati pertanyaan ini. Mengapa Bapak Ibu menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor atau mobil? Yang kedua, ya kemungkinan jawaban dari Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Mungkin anak-anak juga mungkin sama ya, kira-kira untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk pemantik saja, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, jawaban yang muncul mungkin adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, hal-hal seperti yang disebutkan di atas, keselamatan untuk pengendara motor dengan menggunakan helm, kemudian kesehatan atau keselamatan pada saat kita menggunakan masker ya, adalah merupakan keyakinan. Itu yang disebut dengan keyakinan, contoh keyakinan. Kemudian nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai kebaikan yang diakui dunia lah, yang orang-orang secara umum gitu. Yang disepakati bersama ya, secara seluruh dunia, artinya tanpa memandang latar belakang agama, suku, negara, bangsa maupun perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kemudian menurut Gaussian, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya. Kalau kita sudah yakin, ya, kita akan termotivasi dari dalam diri atau secara intrinsik. Seseorang yang telah termotivasi dari dalam ini akan tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Ya, keyakinan kelas bisa dibentuk dengan cara seperti ini ya. Ya, sebelum terbentuknya kita lihat dulu kira-kira keyakinan kelas itu yang bagaimana. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya pernyataan-pernyataan universal kayak apa tadi itu? Keselamatan, keamanan, ketertiban, kesopanan, dan lain-lain ya, yang merupakan memang diakui oleh kebanyakan manusia begitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dengan biasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, contohnya nanti akan di belakangnya ada. Artinya dalam kalimat positif maksudnya, bukan kalimat perintah, kalimat suruhan yang begitu. Kalimat yang positif. Oke, berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan buat terlalu banyak ya, karena akan sulit bagi anak untuk menghafalkan juga atau melaksanakan juga mungkin agak sulit. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya yang dapat diterapkan, jangan keyakinan yang memang jauh ya dari situasi yang ada di kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Artinya dalam membuat keyakinan kelas ini semacam rembuk kelas gitu, untuk menentukan keyakinan kelas. Semua warga kelas akan ikut dalam urun rembuk ya, urun pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali. Artinya kalau ada perbaikan-perbaikan, bersedia untuk ditinjau. Ya, sekarang kita akan mencoba ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan yang tercantum di sisi kiri di bawahnya, nanti saya lihatkan tabelnya. Artinya keyakinan kelas apa yang akan dituju ya. Di sebelah kirinya peraturan, nanti di sebelah kanannya keyakinan kelasnya apa. Ya, agar diketahui saja nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan keyakinan tersebut antara lain hal-hal yang terlepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa, agama, dan lain-lain. Seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, dan lain-lain ya. Mungkin masih banyak lagi. Oke, silakan dicermati sekarang ya Bapak Ibu ya, yang di bawah ini.
Oke, yang sebelah kiri ada peraturan, yang sebelah kanan keyakinan. Misalnya, kembalikan barang kepada tempatnya, termasuk apa itu? Coba siapa yang bisa itu? Coba boleh angkat ininya. Silakan Bapak Ibu. Ya, sorry. Oke, sambil menunggu ada teman yang masuk nih Bu, sama Yasir, Bu Nyoman, sorry, selamat sore, baru. Ya, selamat sore Bu Man. Ya, oke. Coba diperhatikan Bapak Ibu, yang tabel yang tadi. Mungkin anak-anak juga. Oh, ada juga Bu Wedawati, sorry, selamat sore Bu Weda. Tuan Dewi. Selamat sore Pak, Mas ini di jalan ya. Ya, siap. Oke, terima kasih sudah hadir sama Bu Nyoman juga. Oke, silakan Bapak Ibu atau anak-anak ya boleh mengemukakan pendapatnya. Yang di sebelah kiri tadi, termasuk apa dia? Apakah apa namanya tuh? Wait, sebentar. Buat ya. Oke. Menghormati mungkin Pak. Ya, kembalikan barang pada tempatnya, menghormati keyakinannya. Oke, bagus ya. Nanti tapi tidak ada patokan yang baku gitu kira-kira yang mendekati mana gitu kira-kira ya. Mungkin menghormati, oke. Atau mungkin apa lagi? Dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa dia? Keamanan mungkin atau kehormatan ya. Apa? Saya ingin menjawab Pak. Ya, silakan anak. Ya. Kenyamanan. Ya. Oke, ya, terima kasih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Termasuk apa? Iya Pak. Hah? Apa? Termasuk apa? Iya Pak. Disiplin. Disiplin. Hah? Ya, kira-kira apa? Kedisiplinan. Ya, apa lagi yang lainnya kira-kira? Hadir 15. Mungkin selain disiplin apa lagi? Mungkin menghargai waktu mungkin ya, atau tanggung jawab ya, macam-macam ya. Bukannya tidak mesti 1-2, silakan Bapak Ibu sesuai dengan visinya masing-masing, pemahaman masing-masing. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilakukan kekerasan apa dia? Keselamatan. Apa lagi? Kehormatan ya. Keamanan ya, macam-macam. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Itu udah pasti lebih cenderung kok. Kesehatan. Atau keselamatan. Kesehatan Pak. Ya. Kesehatan Pak. Benar. Kemudian bergantian atau menunggu giliran mungkin antre. Masuk apa dia? Kenyamanan. Apa lagi? Untuk menghargai orang lain. Ya, ketertiban. Apa lagi? Mungkin Belajar sabar. menghormati orang lain ya dan sebagainya. Oke, dilarang merokok. Kesehatan Pak. Kesehatan. Sehat. Ya. Kesehatan. Menggunakan masker. Kesehatan juga Pak. Iya. Kesehatan. Iya, betul. Berjalan di kelas dan koridor. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, maksudnya berjalan di kelas itu bukan berlari gitu maksudnya. Bukan berlari di depan-depan depan serambi kelas itu. Maksudnya berjalan. Ya. Keamanan Pak. Keamanan juga ya. Kalau lari mungkin bisa nabrak bangku, nabrak gitu. Pintu atau mungkin kepleset gitu maksudnya. Oke, bagus ya. Oke. Next. Ya, ini masih kembalikan barang ke tempatnya. Termasuk Perhatian. Jujur. Ya, oke, jujur bisa. Kemudian bisa bukan bertempatnya. ya, dilarang mengganggu orang lain. Kehormatan Pak. Kehormatan, ya, kenyamanan, keamanan, apa lagi. Kemudian hadir, oke udah tadi ya. Kemudian yang belum aman tadi, udah tadi semua ya. Oke, sekarang next. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Ya, kira-kira cara membentuk keyakinan kelas seperti ini nanti ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan prosesnya seperti ini. Mempersilahkan anak-anak
berkilah pendapat dan tentang peraturan yang disepakati di kelas. Artinya anak-anak yang lebih banyak berembuk ya dengan bapak ibu guru juga, bukan dominasi bapak ibu guru ya, bukan dikasih peraturan yang sudah jadi begitu. Yang kedua, mencatat masukan dari murid ya, kemudian ditulis ya di papan. Saat membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Artinya gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya begini, jangan berlari di kelas atau koridor. Ganti katanya kalimat yang jangan berlari di kelas atau koridor jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Artinya kalimat yang artinya jangan tadi dibuat sebaliknya jadi kalimat yang positif, tadi yang kalimat negatif menjadi positif. Kemudian yang keempat, kembali tinjau ya surat pendapat yang sudah dicatat. Ada mungkin pendapat pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak anak menemukan nilai kebajikan atau keyakinan menjadi inti dari peraturan. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru-guru ya, mendengarkan guru-guru, apa lagi? Tepat waktu ya dan seterusnya, saling menghormati dan nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Ya, kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Kalau peraturan kan masih apa namanya tuh ya, harus begini, dilarang itu, ya, anak-anak harus seperti ini, harus begitu, itu kan peraturan ya. Mungkin nanti diubah dalam bentuk keyakinan kelas ya, kira-kira kebajikan-kebajikan universal begitu. Yang kira-kira bisa dilakukan di dalam kelas tersebut. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Mungkin kalau sudah ada sesuai lagi bisa ditinjau ulang ya. Mungkin namanya situasi kan bisa saja ya, cocok pada saat tertentu, mungkin pada saat berikutnya mungkin kurang sesuai, makanya boleh ditinjau ulang. Kemudian prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, ya warga kelas kan sulit mengingat, jangan terlalu banyak ya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani ya keyakinan kelas tersebut. Nanti setelah dibuat oleh guru dan anak, akhirnya anak-anak bisa dan bapak ibu guru membuat kesepakatan dengan menandatanganinya. Ya nanti setelah disetujui dan tangani, nanti dipasang ya di dinding kelas ya biar bisa dilihat oleh anak-anaknya. Ini contoh keyakinannya salah satu dia kutip dari modul. Saya kutip di modul. Bentar, ada yang masuk. Bentar. Oke. Kita perhatikan hormat ya. Artinya keyakinan kelas untuk hormat. Nanti bisa dibuat dalam kalimat seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini contoh saja, nanti kita di kelas silakan dikembangkan. Yang kedua, bekerja. Misalnya kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli dengan kelompok, dengan satu sama lainnya. Ini hormat, bekerja, dan diterima. Ya kita, karena kita makhluk sosial, kita perlu juga berteman ya. Nah, mungkin kita terasing sendiri dalam kelas. Dan juga bekerja termasuk juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Guru atau Ibu Guru ya. Kemudian anak-anak juga hormat dan seterusnya juga. Pak Ibu Guru juga sebaliknya demikian sama. Oke, pembentukan keyakinan kelas sudah tadi, kemudian contoh keyakinan kelas. Loh, kok muter terus bentar, cuman aja. Oke. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu dapat mendedikasikan pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Misalnya
artinya di minggu-minggu awal ya, pada saat tahun ajaran baru ya, pendalaman keyakinan kelas bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Sebentar balik terus ya ntar. Sebentar balik ya. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya bisa saja Bapak Ibu melakukan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Misalnya anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberi kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T ya, huruf kapital yang besar. Nanti contohnya di bawah tabelnya ada. Seperti huruf T ya, di sebelah kirinya ada pernyataan, sebelah kanannya juga ada. Nanti bisa dilihat di bawah ini. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas pada setiap kelompok. Tadi setiap banyak keyakinan kelas yang ada, guru memberikan satu ya, misalnya tentang kehormatan atau hormat misalnya pada setiap kelompok. Dan dua kelompok bisa mendapatkan keyakinan yang sama bila dapat ada 10 kelompok. Ini cuma teknis saja, yang jelas caranya seperti itu. Kita membuat huruf T yang besar ya, huruf T yang besar nanti contohnya ada di bawahnya. Oke, kemudian selanjutnya setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa, tampak tidak seperti apa. Nanti lihat contohnya di bawahnya. Kemudian hasil curah pendapat setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar. Kertas ditempel di dinding ya, sehingga dapat dilihat warga kelasnya untuk menguatkan pemahaman. Ya ini maksudnya diagram T begini maksudnya kayak ini yang gini kemudian ke bawah ini seperti macam T dia ya. Maka itu dengan tabel T. Artinya sebelah kiri tampak seperti yang di kanan tidak tampak seperti. Kalau hormat tampak seperti, datang tepat waktu berarti tampak seperti gitu. Tidak tampak seperti, sering terlambat berarti tidak tampak seperti. Menyapa teman dan guru setiap hari tampak seperti. Tak acuh pada teman dan guru tidak tampak seperti. Sepertinya ini dari terjemahan dari bahasa asing ini kebanyakan. Oke, contohnya begini. Tekun bekerja dan menyimak guru berarti tampak seperti dalam hal bekerja ini ya. Jadi ini keyakinan yang kedua. Tadi yang keyakinan pertama hormat, yang kedua bekerja. Kemudian tidak mendengarkan guru dan tak acuh. Kemudian tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti berarti tugas tidak diberikan. Tidak dibuat mungkin begitu. Kemudian memberikan hasil terbaik, asal-asalan mengerjakan tugas. Kemudian, ya, yang ketiga, keyakinan ketiga tadi kan yang pertama hormat, yang kedua bekerja ya. Artinya keyakinan yang contoh keyakinan yang dibuat oleh sebuah sekolah tertentu mungkin. Ini contohnya yang pertama hormat, bekerja, yang ketiga rasa diterima dan dimiliki. Ya, tampak sepertinya apa? Melibatkan semua anggota kelompok ya. Tidak tampak seperti mengukirkan salah satu teman-teman. Tampak seperti artinya yang baik-baik, yang sebelah kiri ini yang kurang baik sebelah kanan, kira-kira begitu. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil ya. Yang di sebelah kanan ini yang tidak tampak seperti marah atau iri pada atas keberhasilan teman-teman kita. Yang tampak seperti menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau musibah. Kemudian acuh ya, ada teman yang sedang kurang sehat atau dapat musibah. Ya ini yang tadi bagian seperti huruf C, sekarang huruf Y ya, huruf Y gini, kayak ini. Berarti ada yang terdengar, yang terlihat, ada yang berperilaku. Nah, ini semua bagan untuk melihat misalnya perilaku. Yang pertama berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian yang kedua, yang pendengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, gitu. Yuk kita selesaikan bersama-sama, terima kasih, terima ya, tolong ya, gitu. Permisi, artinya ini yang baik-baik ini ya. Yang terlihat, yang terdengar, yang berperilaku dengan perbuatan,
Misalnya tersenyum ramah, berjabat tangan, ya, menyebutkan namaste, mungkin salam ya, dan juga dengan meletakkan tangan di dada kayak orang India. Ya, salim juga untuk kemudian berikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang ya, postur tubuh yang tenang. Oke, kira-kira seperti bagian tampak seperti atau tabel Y-nya. Silakan Bapak Ibu boleh nanti coba nanti di rumah ya. Oke, kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Ya, artinya kita bisa membedakan yang mana tugas guru, yang mana tugas murid, begitu, supaya enggak murid dikira tugas seperti guru, guru dikira tugas seperti murid, begitu. Ini ada pemisahan yang jelas, begitu. Pada pekan pendalaman, murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan haknya masing-masing ya. Apa tugas murid dan bukan tugas murid, apa tugas guru dan bukan tugas guru, dan sebagainya. Oke, langkahnya bisa lakukan dengan mendiskusikan ya, membuat bagian bersih 4 kota, masing-masing kota isi guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, murid juga tugasnya bukan, ya, dan seterusnya. Guru bercurah pendapat dengan 2 cara, mengajak murid berpendapat secara individu atau membagi murid menjadi 4-8 kelompok. Setiap kelompok diberikan kesempatan bercurah pendapat ya, dan masing-masing tugas guru atau bukan tugas guru, tugas murid maupun bukan tugas murid. Hasil curah pendapat ditempel di dinding ya, biar dilihat oleh seluruh warga kelas. Oke, contohnya begini ya, tugas guru misalnya bukan menyakiti atau disakiti, tugasnya guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ini murid deh. Yang satu guru tugasnya bukan, yang sebelahnya murid tugasnya bukan gitu. Oke, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan ya. Oke, mengeluh bukan tugasnya murid, memaksa kamu belajar juga bukan tugasnya guru gitu. Merapikan barang-barang murid bukan tugasnya guru. Merusak barang pribadi orang lain bukan tugasnya murid, dan seterusnya. Oke. Ya, dalam penegakan disiplin tidak bisa kita mungkin ada istilah hukum, sanksi, dan restitusi. Hukuman, sanksi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada pelanggaran ya, apabila keyakinan kelas dilanggar pasti ada sesuatu yang harus terjadi. Artinya ada hukuman, pelanggaran, hukuman, sanksi, atau restitusi. Kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa di dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Namun sebelum kita melangkah pada restitusi, kita bertanya dulu, apa perbedaan hukuman dan sanksi? Apakah sama? Apakah beda? Ya. Bagaimana anak-anak? Mungkin salah satu ada yang mau menjawab, sanksi dengan hukuman apakah sama? Ya, mungkin kita lanjut. Bila sama, gimana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Ya, perlu ditambahkan bahwa sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan menjadi konsekuensi. Ya. Pemahaman konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi, artinya ada akibatnya ya, atau kurang baik atau kurang baik. Ya, coba perhatikan. Ini ada tabel identitas gagal dan identitas berhasil ya. Jadi perbuatan yang yang hukuman artinya, kalau yang hukuman adalah identitasnya gagal. Kalau yang disiplin artinya hukuman dilawankan dengan disiplinnya. Hukuman lawannya disiplin. Kemudian disiplin ada yang dapat sanksi, ada yang harus melakukan restitusi. Itu disebut dengan identitas yang berhasil. Kalau identitas gagal adalah hukuman. Kalau anak udah mungkin bisa melanggar, artinya kurang mengikuti peraturan yang ada mungkin ya, dia termasuk identitasnya gagal. Tapi kalau bisa mengikuti sanksi yang ada, mungkin dia mengikuti upaya perbaikan, dia akan jadi identitas yang berhasil. Itu kategorinya. Misalnya identitas yang gagal, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
itu gagal ya. Kemudian kalau yang identitas berhasil, sanksinya harus ada sanksi begitu. Sanksi harus ada. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu panjang. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang, sedangkan disiplin tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Tetapi restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Apa itu restitusi nanti akan ada di belakang. Yang korban mendapatkan keadilan. Kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau di ya misalnya siapa yang kena, anggaplah ada seseorang yang memukul temannya, teman yang dipukul itu dapat keadilan dari si pemukul itu karena dia sudah dihukum gitu. Artinya keadilan dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk sanksi atau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Bisa saja misalnya siapa kalau anak A misalnya memukul anak B gitu, misalnya anak A memukul anak B, bisa saja anak A yang memukul itu dapat sanksi misalnya apa, sesuai dengan aturan sekolah, mungkin diskor 3 hari misalnya, tapi korban itu tidak dapat apa itu namanya, artinya kurang lebih tidak dapat apa namanya kompensasi lah kira-kira, tidak ada. Itu kalau sanksi, yang penting sanksi berjalan, berarti anak-anak yang korban sudah di apa namanya pelaku sudah dianggap menebus kesalahannya, kira-kira begitu. Kemudian korban mendapatkan ganti. Tapi kalau di restitusi korban mendapatkan ganti ya. Artinya misalnya anggaplah anak-anak yang tadi dipukul gitu misalnya, anak A memukul anak B, bisa saja nanti anak B diberikan memukul oleh anak A. Artinya korban dapatkan gantinya. Misalnya barang si A diambil oleh si B misalnya tanpa sepengetahuannya gitu. Mungkin anggaplah itu misalnya gelas tapi pecah ya. Jadi dalam di teori restitusi nanti ya korban akan menggantinya begitu. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Dalam hukuman pasti ada yang tersakiti kalau hukuman. Kemudian dalam disiplin atau sanksi, ya anak-anak dibuat tidak nyaman. Artinya di sanksi itu maksudnya kalau anak-anak misalnya melanggar begitu, disuruh apa sesuai dengan sanksi yang ada di peraturan sekolah itu, misalnya disuruh apakah anak-anak disuruh tidak boleh belajar sebelum menyelesaikan tugasnya mungkin ya, atau lain-lain. Lain dengan hukuman bisa saja dengan dibentak-bentak, dimarahi, di apa namanya, dikasih ketidaknyamanan secara verbal ya dan seterusnya. Kemudian kalau restitusi, anak-anak mendapatkan penguatan. Murid, anak tersakiti, anak dibuat tidak nyaman, dapat penguatan. Kemudian perilaku agresif meningkat. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau di identitas berhasil, ya masalah terpecahkan. Oke, ini konsep dirinya buruk ya. Dalam identitas gagal, konsep diri baik dalam sanksi. Kalau hukuman konsep dirinya buruk. Kalau orang dihukum itu udah menganggap dirinya buruk ya. Kayaknya saya kurang bagus ya, jelek begitu. Kemudian kalau di sanksi konsep dirinya baik ya, karena dia udah melakukan sanksinya. Kemudian kalau di restitusi konsep dirinya kuat ya. Anak-anak belajar menyembunyikan kesalahan ya, bukan tidak mungkin anak-anak belajar menyembunyikan kesalahan ya, karena takut dihukum mungkin ya, kadang dia berbohong ya. Anak-anak belajar taat peraturan karena ada sanksinya ada kewajiban yang harus dilakukan karena akibat dia melanggar itu, sehingga dia taat pada peraturan. Kemudian kalau di restitusi, anak-anak akan belajar memecahkan masalah. Dia akan fokus pada penyelesaian masalahnya, bukan pada masalahnya. Kemudian mencoba mengontrol anak-anak dengan penguatan negatif. Tapi kalau di selanjutnya yang disanksi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ya maksudnya penguatan negatif itu mungkin ya
anak-anak disuruh menebus kesalahannya dengan apa misalnya harus melakukan hal yang tertentu ya, supaya imbas gitu. Tapi kalau di ini anak-anak dikontrol dengan pengeluaran positif, mungkin ada aturan yang mengaturnya. Kemudian kalau di restitusi anak-anak paham bahwa ini sedang memegang kendali kontrol, dia merasa mungkin kalau bersalah dia akan mencari cara pemecahannya sehingga nanti masalah akan terpecahkan. Kalau ini konsep diri buruk, kemudian kalau hukuman ya dampak pada muridnya akan marah-marah, merasa bersalah, rendah diri, ya kadang mengasingkan diri. Kalau konsep diri baik pada saat kena atau sanksi atau konsekuensi, ya kehilangan hak atau jeda. Misalnya kalau anak-anak misalnya tidak selesai, misalnya mengerjakan tugas matematika, misalnya contoh, mereka harus melakukan tugas tersebut. Sementara anak-anak yang lain yang sudah mengerjakan boleh misalnya keluar lebih dulu. Dengan demikian hak mereka untuk istirahat juga akan berkurang gitu, atau ditahan. Tapi kalau di restitusi, anak-anak tidak kehilangan waktu, tapi bersemangat untuk memperbaiki diri. Artinya belum tentu pada saat itu juga kesalahan yang dilakukan harus ada penyelesaian. Bisa saja berangsur-angsur ya, sehingga dengan sendirinya anak-anak termotivasi ya dengan menemukan sendiri cara pemecahan masalahnya dan mau melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Itu restitusi. Ya, hukuman ini yang perlu dipahami, hukuman bersifat tiba-tiba, tidak dihadapkan atau sangat melukai. Misalnya anak-anak yang tidak membawa helm misalnya ke sekolah, tiba-tiba datang satpamnya atau mungkin salah satu guru disuruh misalnya pusat kamu. Ya itu tiba-tiba ya, dia tidak menyangka bahwa dia akan disuruh push up begitu. Itu hukumannya dan juga tidak mengharapkan. Ya apalagi juga bisa melukai fisik, bisa juga secara psikis. Ya. Kemudian kalau sanksi sudah diketahui, sudah masuk akal sanksinya. Misalnya kalau tidak bawa helm, misalnya anak-anak akan kira-kira sanksi yang masuk akal. Anak-anak sudah tahu hal tersebut, sehingga dia tidak akan kaget, gitu. Tidak akan marah, tidak akan kecewa. Gitu. Kemudian kalau yang di restitusi ya berupa ajakan untuk mengadakan restitusi, anak-anak akan diajak untuk mengadakan restitusi. Kemudian dibuat guru kalau hukuman, sanksi dibuat oleh guru dan murid. Kalau di restitusi dibuat oleh anak sendiri ya. Oke, kalau hukuman, guru biasanya menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Tapi kalau di konsekuensi, ya anak-anak akan merasa terbantu ya, guru menyatakan peraturan, guru memberikan peringatan, menerapkan konsekuensi, sehingga di sini anak-anak akan karena sudah tahu dia konsekuensi itu seperti apa kalau dia melanggar gitu, sehingga akan merasa terlukai gitu. Kemudian kalau kembali ke sini, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing mereka dengan kerangka acuan berpikir yang restitusi ya. Artinya kalau di sini, di bagian restitusi ini anak-anak akan dikuatkan ya. Guru akan menyebutkan, mengingatkan keyakinan kelas kita apa gitu. Sehingga anak-anak akan dibimbing untuk berpikir mengikuti acuan kerangka restitusi ya. Artinya bukan karena menyakitkan, bukan karena harus melakukan sanksi tertentu, tapi anak-anak akan diajak menemukan masalahnya apa, kira-kira bagaimana keyakinannya untuk sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai dengan keyakinan hidup mereka gitu. Oke, next. Ya, hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba seperti saya sudah bilang tadi. Kemudian disiplin, sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati ya. Hukuman tiba-tiba, sedangkan sanksi atau konsekuensi ya sudah diketahui oleh murid karena sudah dibahas bersama guru. Oke. Ya perlu diketahui hukuman itu satu arah ya, hanya pihak guru yang memberikan, anak-anak menerima perbuatannya. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun verbal. Murid disakiti
oleh perbuatan atau kata-kata. Kemudian berikutnya, disiplin dengan bentuk sanksi, ya biasanya dibentuk oleh pihak guru dan murid, karena murid telah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Murid tetap tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan pengukuran. Misalnya setelah 3 kali ditegur oleh gurunya, anak-anak akan, karena tugas belum selesai atau mengobrol, maka anak akan kehilangan waktu bermain. Karena harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalan tersebut. Misalnya, anak-anak yang belum mengerjakan suatu tugas, misalnya, sementara harus sudah dikerjakan tapi belum, ya, mereka akan diberikan konsekuensi atau sanksi. Tapi sanksi itu akan mengakibatkan waktu istirahat mereka juga akan berkurang apabila tugas itu diberikan pada saat pembelajaran. Sementara anak-anak yang lain misalnya sudah istirahat begitu. Artinya ada dalam tanda kutip konsekuensi atau ada hal-hal yang perlu dilakukan agar kita disebut sudah melakukan atau membayar sanksi tersebut. Oke, berikutnya ya, pertanyaan kira-kira, bila ibu seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan dalam Quran kiri, apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Ya, sekarang coba Bapak Ibu ya, coba lihat. Ya, tindakan guru yang ini apakah termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Ya, coba anak-anak mungkin mencatat 100 kali dalam buku kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku ya, sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat karena terlambat ke sekolah. Termasuk sanksi apa hukuman itu anak? Termasuk sanksi apa konsekuensi? Apa hukuman? Hukuman. Ya, hukuman ya, oke betul, bagus. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi atau sanksi? Hukuman. Ya, betul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Ya, pas. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Apa itu? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Oke, berarti kira-kira sudah dipahami itu ya. Oke, ini masih banyak contohnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, menggunakan tas, seperti peraturan sekolah. Apa itu? Hukuman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan apa? Hukuman. Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Ya, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena selama datang dan tertinggal pelajar selama 10 menit. Apa? Hukuman. Apa itu? Hukuman. Ya? Konsekuensi. Konsekuensi ini ya. Konsekuensi. Artinya anak-anak misalnya harusnya udah mengumpul tugas tapi anak-anak belum gitu. Makanya anak-anak harus hilang waktu istirahat 10 untuk menuntaskan tugas yang dibuat gitu. Ini bukan hukuman. Oke, kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa itu? Konsekuensi. Hukuman. Ya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain karena mencederai teman. Hukuman itu ya, mencederai temannya. Apa itu? Hukuman. Hukuman. Ya, kemudian selamat hadir di pembelajaran 15 menit dan minta tinggal 15 menit sesudah kelas usai membahas ketertinggalan pembelajaran. Itu apa namanya? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Hukuman. Hukuman. Untuk PJOK mungkin ini bukan hukuman, ini orang kan lari kan udah biasa, ini lari mengelilingi lapangan 2 basket, apalagi 2 kali karena terlambat 10 menit. Mungkin bisa saja nih, ya beda-beda tipis lah dengan sanksi dan hukuman kira-kira ya. Baik, Pak. Ya. Oke, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kalau ini baru jelas apa? Hukuman. Hukuman. Hukuman.
Ya. Ya, mestinya kalau memang mematahkan pensil ya mungkin suruh mengganti pensilnya, mungkin masuk akal ya. Itu oke. Tapi ini dikasih kerjaan yang lain. Oke, berikutnya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang menghukum katanya. Penghargaan itu adalah sesuatu yang menghukum. Nah, coba lihat contohnya di bawahnya. 5 posisi kontrol ya, dan tujuan pembelajarannya. Kisa dan Nana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Kisa bahwa Ana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan di media sosial. Apabila Bapak Ibu adalah guru, menerapkan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus ini? Mengapa? Ya, ini sebagai bahan permenungan lah ini ya, yang kira-kira posisi kontrol apa yang akan Bapak Ibu lakukan apabila ada kasus seperti ini. Ya, kita akan ke posisi kontrol, ada 5 ya. Artinya model disiplin berpusat pada murid ya. Ada 5 posisi kontrol ya berdasarkan pendekatan restitusi. Yang pertama adalah apa saja itu? Ya, posisi kontrol sebagai penghukum ya. Yang kedua membuat orang bersalah. Yang ketiga sebagai manajer, teman, pemantau atau manajer ya. Satu penghukum, kedua pembuat orang bersalah, ketiga teman, 4 monitor, dan kelima manajer. Itu 5 posisi kontrol ya oleh seorang guru yang bisa dilakukan. Ya, oke. Sebagai penghukum artinya kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya, fisik maupun verbal. Oke, kita lihat contoh saja Ibu Anas, guru SD yang mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak tertib ya, antri depan pintu masuk, selalu berebutan masuk ke kelas. Dan setelah jam istirahat usai, tentunya sangat mengganggu. Kemudian akhirnya Bu Anas memberikan stiker bintang. Setiap anak diberikan stiker bintang agar masuk kelas usai jam istirahat. Kemudian Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa berdiri lurus dan antre di depan pintu dapat bintang. Sebagian muridnya menyambut tantangan tersebut dengan berdiri rapi dan pintu diikuti teman-teman yang lain, di depan pintu diikuti teman yang lain. Agar mendapatkan stiker bintang. Tadi dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai pada suatu saat, Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Benar saja pada saat mau masuk kelas, usia jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas tanpa antri karena Pak Heru sudah memberikan bintang. Oke, berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 bersedia antri sebelum masuk kelas? Adakah cara lain ya? Ya, silakan nanti Bapak Ibu renungkan itu. Oke. Kemudian Alfie Kohl mengatakan bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, penghargaan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan diberikan. Ketika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan penghargaan tersebut lagi, berharap ya. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, penghargaan tidak efektif ya. Penghargaan adalah bentuk peristiwa yang diinginkan, dibuat dengan masyarakat. Jika melakukan ini, dan mendapatkan ini. Kemudian jika mengharapkan penghargaan
dan tidak mendapatkan maka akan kecewa. Kemudian jika memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu. Jika tidak, ya mereka akan tetap mau mengharapkannya. Kemudian orang berusaha berhenti merokok, ya tidak akan efektif apabila diberikan penghargaan yang apa namanya yang diberikan kepada mereka. Oke, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang berikan penghargaan atau dipuji, maka yang lain akan merasa iri. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi kecepatan. Oke, penghargaan menghukum ya. Ya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukum adalah hal yang sama, karena kedua mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya itu suka dikendalikan, dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Oke. Ya, ini pemantik saja. Ibu Ambar, guru kelas 2, sedang menghadapi ulah salah satu muridnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 tersebut datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Apakah kira-kira alasan Doni melakukan tersebut? Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Amar di atas, dalam konteks penegakan disiplin, Ibu Amar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Mari kita lihat sebuah konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut choice theory. Oke, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk survive atau bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Ya, bertahan hidup misalnya oke, kebutuhan apa yang kira-kira dilakukan tadi? Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, seks, dan bagian reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian psikologisnya adalah perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, jawaban Doni adalah ketika ditanya oleh Ibu Amar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikannya bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta kasih sayang. Kasus di atas, apabila Doni jawab bahwa alasannya mengambil bekal karena dia merasa senang temannya menjadi memberikan dia, ketika temannya melaporkan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasarnya adalah cinta kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan kesenangan yaitu apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya, maka dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekarang sudah paham tentang perbedaan kelima kebutuhan dasar manusia? Oke. Sebutkan kebutuhan yang bisa dipenuhi anak ini ya, nanti ini contoh saja ya. Silakan nanti Bapak Ibu. Yang misalnya satu saja, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Senangan. Aku kejar
ibu guru kejar aku karena ibu sayang aku, cinta kasih sayang, aku hebat, penguasaan, aku bosan, nah, kebebasan. Oke, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman. Silakan Bapak Ibu boleh difoto ini mungkin menjadi sebagai bahan perenungan atau bahan percobaan ya, kira-kira apa sih kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh Dinda gitu, sesuai dengan teori yang sudah ada tadi. Apakah kesenangan, apakah karena kekuasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan seterusnya. Ini contoh saja, ini posisi kontrol tadi ya, pembuat orang bersalah yang pertama, yang kedua penghukum, ketiga membuat, nah yang ketiga sebagai teman ya. Posisi kontrol ada 5, yang pertama sebagai apa tadi, pembuat orang bersalah, penghukum sebagai teman ya, kemudian sebagai monitor atau pemantau, ada juga sebagai manajer ya. Nanti yang diharapkan adalah kita bisa berposisi sebagai manajer ya. Artinya seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi suatu-suatu tentu kita akan kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya dan seterusnya. Oke. Terus berikutnya contoh peragaan murid yang melanggar peraturan datang terlambat. Ya, sebagai pemantau dengan suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Oh, kamu jadi jam berapa kita mulai tadi dan seterusnya ya. Oke, kemudian sebagai manajer dengan ada yang suara yang fulus ya dan seterusnya. Ya, contoh saja satu saja. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Saya akan menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah yang kamu hadapi agar bisa tepat waktu? Tidak Pak, saya akan ada tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri ya. Kira-kira seperti itu manajer. Kemudian restitusi sebagai cara menanamkan disiplin ya, positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka akan bisa lebih kuat ya, lebih dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi cara baik untuk memperbaiki diri. Ya, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah. Oke, ini segitiga restitusinya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Ya, kira-kira ya, segitiga restitusi. Artinya menstabilkan identitas apabila ada anak-anak yang merasa gagal, merasa salah atau apa, kita akan menstabilkan dulu identitasnya. Misalnya orang yang marah, kita stabilkan dulu biar tidak marah sehingga dia bisa berfokus ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita validasi tindakannya, akui ya bahwa apa yang dilakukan pasti ada tujuannya, ada maksudnya, ya pasti tidak ada sesuatu yang tanpa alasan. Kemudian kita berikan keyakinan kelasnya, keyakinan apa yang telah kita sepakati, apa yang kita akan capai di masa yang akan datang, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka sendirilah, anak sendirilah yang akan menemukannya sendiri caranya untuk memperbaiki dirinya. Dari pertama setelah diketahui distabilkan identitasnya, kemudian tindakannya divalidasi, kemudian keyakinannya apa, anak-anak yang tahu itu, sehingga mereka akan memperbaiki dirinya. Oke, kemudian
Sekarang saat Anda di mana? Lihatlah kedua garis di bawah ini. Garis pertama ada Anda di rumah, mungkin sebagai orang ibu. Garis kedua adalah Anda di tempat kerja ya. Bagaimana Anda selama ini menjalankan disiplin di kedua tempat tersebut? Ya, sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, komando, manajer ya dan seterusnya. Oke, segitiga institusi ya sudah tadi. Saya kira demikian pemaparannya. Mohon maaf agak lama ini. Kalau ada sesi tanya jawab, saya silakan Pak moderator Pak Wisnu untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali selaku narasumber kita hari ini sudah memaparkan materi dengan sangat jelas dan detail. Silakan bagi Bapak Ibu guru, siswa yang sudah menyimak sampai akhir, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan bertanya, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Intan Fatia dari kelas 10 S6. Siapa namanya? Dinda Satya. Intan Talia. Intan dari kelas 10. Oke, silakan Intan. Bagaimana guru penggerak bisa menciptakan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah? Bagaimana guru penggerak? Bisa diulangi? Bisa diulangi, Intan? Bisa diulangi pertanyaannya, Intan? Bisa. Bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas Ya. menjadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah? Oke. Terima kasih Intan atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Pak, Iya, silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. baik. Perkenalkan, nama saya Nima Deni Dipayanti dari SMA 2 Mengini. Iya. Saya ingin bertanya, apakah akan tetap dilaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas ini jika 2 atau 3 siswa yang tidak setuju mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut, sedangkan lebih banyak jumlah siswa yang setuju? Apakah akan tetap dilanjutkan, Pak, mengingat lebih banyak siswa yang setuju? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dwi Payanti atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh narasumber kita Pak Madik Widaksana atas pertanyaan Intan. Yang pertama mengenai bagaimana ya guru penggerak itu menciptakan budaya positif di kelas agar menjadi budaya positif di sekolah dan berujung atau bermuara kepada visi di sekolah. Silakan Pak Madik. Bentar, sisi sekolah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Anak, bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif gitu ya di kelas ya, sehingga bisa menimbulkan budaya positif di sekolah dan juga sesuai dengan visi sekolah, kira-kira begitu ya. Nah, ya sebagai guru penggerak ya, karena kita juga mempelajari tentang budaya positif. Ya tentu saja kita akan bersinergi ya dengan anak-anak, dengan stakeholder yang ada, dengan guru-guru yang lain juga, dengan warga kelas, warga sekolah, dan termasuk orang tua juga. Bagaimana kita menerapkan budaya positif yang dicanangkan begitu, sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dengan demikian, apa yang kita ciptakan, budaya positif apa yang akan dicanangkan, yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, akan mencapai hasil ya apabila ada sinergi ya, bukan hanya dari guru penggerak sendiri, karena kita akan berusaha untuk berkolaborasi ya dengan guru-guru yang lain, dengan teman-teman atau dengan anak-anak, dengan stakeholder yang ada, sehingga visi sekolah akan bisa terrealisasi. Artinya setidaknya menuju perubahan ke arah yang lebih baik ya daripada yang apabila tidak ada kebiasaan budaya positif. Saya kira demikian jawabannya. Kemudian, ya mungkin bisa Pak Wisnu, saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Made atas tanggapan dari pertanyaan pertama dari Intan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa
untuk menciptakan ya budaya positif di sekolah dan menjadi visi sekolah. Menurut jawaban Pak Rida Laksana harus bersinergi dengan berbagai stakeholder agar hal tersebut bisa tercapai. Silakan untuk pertanyaan yang kedua Pak Made, silakan. Oke, yang kedua untuk Nina tadi kalau nggak salah ya. Apakah keyakinan kelas yang dilakukan misalnya dibuat di kelas yang sudah disepakati misalnya tidak disetujui oleh 1-2 orang tidak akan dilakukan atau apakah tidak akan berlaku begitu? Kira begitu pertanyaannya. Ya namanya keyakinan itu saya kira tidak ada yang tidak disetujui karena itu semuanya kebajikan yang bersifat universal ya. Kebaikan-kebaikan yang diakui oleh orang-orang di seluruh dunia tanpa perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku bangsa, atau nilai-nilai yang lain. Itu semua nilai-nilai kebaikan, kebajikan, kesopanan, kehormatan, ketertiban. Siapa yang tidak mau melakukan hal kebaikan semacam itu. Kemudian terkait dengan 1-2 yang tidak setuju, misalnya kalau sistem demokrasi ya kita menggunakan suara yang paling banyak ya. Karena yang belum belum anggap dalam demokrasi belum setuju ya harus ikut yang menang sama dengan pemilu ya. Yang kalah, yang suaranya sedikit pasti kalah oleh yang suaranya banyak. Artinya dalam tanda kutip bukan kalah fisik itu bukan ya. Setidaknya kita harus ikut aturan yang ada begitu. Sama juga di sekolah misalnya ada orang tua 1-2 orang yang tidak setuju misalnya untuk misalnya untuk program sekolah. Misalnya apa gitu. Ada orang tua kadang-kadang protes atau komplain karena tidak setuju ya. Tapi karena udah kesepakatan misal komite, orang tua murid, dengan guru, dengan masyarakat, yang lain yang terlibat, yang terkait, karena udah disetujui ya mau tidak mau ya harus kita mengikut yang orang yang sedikit itu begitu. Kira-kira demikian. Kemudian kalau misalnya apakah akan berlaku ya tentu saja tidak lakukan. Masa yang hal-hal yang baik tidak kita lakukan misalnya tidak mengganggu teman ya, bekerja tepat, misalnya mengerjakan tugas dengan baik dengan tepat waktu, kemudian bersifat ramah pada guru. Masa yang begitu enggak kita lakukan ya, itu kan bukan hukuman ya, ini adalah nilai-nilai yang bersifat kebaikan, bukan hukuman ya, bukan push up, bukan lari keliling lapangan, bukan apalagi nyiram WD, mohon maaf ya, dan sebagainya. Ini semuanya adalah nilai kebaikan yang universal yang diakui oleh orang-orang di dunia. Oke, segera demikian jawabannya. Nina, terima kasih. Terima kasih Pak Ya. atas jawabannya. Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya nomor 1. Oke. Ya, Pak Wisnu, silahkan. Baik, terima kasih Pak Made atas jawaban dari kedua pertanyaan tadi. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, saya persilakan untuk 1 orang penanya. Bagaimana Pak Made? Kita lanjutkan lagi atau kita akhiri? Ya, oke. Kalau memang tidak ada lagi ya, kalau tidak ada lagi, ya kita akan diakhiri karena sudah sore juga ini. Ya, kemudian, oke, sebelum mengakhiri, ya kita refleksi dulu, mungkin barang 1-2 gitu ya. Kita refleksi. Oke, apa yang kita sudah pelajari hari ini ya, apa yang kita dapatkan hari ini, kira-kira begitu. Apakah sudah pernah didapatkan sebelumnya gitu. Bapak Ibu atau anak-anak, ya budaya positif apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana, apakah kita akan bisa menerapkan di masa yang akan datang misalnya tentang budaya positif tersebut begitu. Ya kita perlu berefleksi. Oke, saya juga dalam penyampaian ini mohon maaf nanti apabila ada banyak hal yang kurang berkenan ya. Sekali lagi karena ini saya harus menyampaikan, saya harus menseminasikan. Makanya saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu yang saya sudah libatkan dalam kegiatan ini. Tapi saya yakin seperti yang saya bilang tadi, semua Bapak, Ibu atau anak-anak yang terlibat pada hari ini adalah orang yang memang ingin mendapatkan, mereka ingin menjadi manusia yang seperti apa gitu ya. Artinya motivasi yang ketiga tadi, bukan untuk pujian atau bukan untuk karena hukuman, tapi murni untuk menjadi
apa yang mereka ingin terjadi pada diri mereka, artinya semangat motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Oke, kemudian saya kira itu untuk refleksinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya. Dan andai kata ada yang kurang berkenan, ya sekali lagi saya mohon maaf ya. Oke, terima kasih juga untuk yang baru bergabung tadi Pak Sultani saya lihat. Ya, dan semua teman yang lainnya. Saya hormat ya dan apresiatif sekali karena sudah meluangkan waktu. Ini Bu Dwi Ratnawati ini adanya. Oke, saya kira itu Pak Ngurah, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, benar sekali Pak Mandi. Tadi penjelasan sudah sangat baik ya, sudah sangat lengkap. Jadi bisa saya simpulkan dari pemaparan Pak Mandi ini, tadi sudah memaparkan mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya moral dari keseluruhan materi tersebut adalah menciptakan ekosistem belajar yang positif, yang dilandasi oleh filosofi merdeka belajar dari Ki Hajar Dewantara yang berorientasi kepada siswa. Baik, demikian tadi pemaparan materi kita dari Bapak narasumber kita mengenai budaya positif. Semoga bisa Bapak Ibu dan siswa-siswi yang sudah hadir bisa mendapatkan manfaat dari materi tersebut. Baik, karena tadi di awal kegiatan kita awali dengan doa, untuk penutupan kegiatan kali ini kita akhiri juga dengan doa. Berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Ya. Oke, berdoa selesai. Ya, mungkin ada sesi foto atau gimana Pak Alif? Oke, ya silakan ya, hidupkan kameranya, Bapak Ibu. On kan kameranya. Kita yang ini saya mau lihat yang teman-teman saya ya, yang sudah mendukung saya ya, sampai sore ini ya. Oke, sebentar dulu, sebentar. Wait. Mungkin Pak Ngurah juga bisa foto sana ya. Yang lain juga bisa ya. Oke, sebentar change layout dulu biar semua kelihatan. Ya, oke, silakan dihitung. Ya, sorry, saya lihat tadi Bu Maderana, sorry, mohon maaf, Ibu kelas sekolah gimana. Mudah-mudahan cepat sehat Bu, karena masih dalam pemulihan dia. Oke. Iya. Oke, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, ini saya screenshot ya. Coba yang lainnya mungkin Pak Ngurah punya ini yang pakai apa? Saya juga sama Pak, screenshot. Ya, oke. Satu lagi, sekali lagi. Mungkin sekarang gaya bebas, Kalau tadi gaya normal, sekarang yang gaya bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Action, oke. Oke, terima kasih semuanya, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Selamat sore. Semoga, nah, Bu Nyaman Sunetri, kemudian Bu Niana, ya, Pak Sultani, ya, Pak Ari Wayan, Bu Nyaman Suryani, dan lain-lain ya, Bu Wedawati. Saya apresiasi sekali ya. Terima kasih dan selamat sore ya semuanya.
Tahu kenapa Pak panggil sini depan? Ya Pak, karena kami bercanda kabar dengan kelas. Ya, kenapa kamu bercanda tadi itu kenapa? Tadi Mira yang duluan ngambil permen saya Pak. Kenapa orang saya sudah bilang minta permennya tadi dikasih. Oke. Siapa yang mencubit siapa? Oke, kamu yang nah, pertanyaannya kenapa kamu mencubit dia? Ya dia ganggu saya soalnya dari tadi Pak, dari jam pelajaran sebelumnya juga. Oke, berarti Bapak kira semua orang pernah melakukan hal yang demikiannya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Itu artinya setiap tindakan ada alasannya. Kamu apa alasannya tadi? Karena saya diganggu Pak. Karena kamu pernah diganggu gitu. Oke, saya tidak akan memperpanjang, saya akan menanyakan apakah memang benar. Tapi apa namanya itu? Kan kita punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi kamu ingat nggak keyakinan kelas tadi yang kita bahas? Ingat Pak, saya melanggar keyakinan kelas itu tidak menghormati orang lain. Saya akan belajar agar bisa lebih menghormati orang lain. Ya, saya kira kamu akan bisa lebih baik ya. Kami tunggu ya. Kalau mau minta maaf saja mungkin belum cukup ya. Kami tunggu nanti bagaimana perbuatan kamu di masa-masa yang akan datang ini ya. Kebaikan apa yang akan kamu tunjukkan ya. Oke? Baik Pak. Oke. Ya, Bapak kira sekian. Dulu silakan berjawab tangan dulu. Salam-salaman. Maaf ya Mira.